Jadi ya kehujanan. Oke. Kalau di pintai suruh menjelaskan kapan awal mulanya gitu, memang dibilang lama belum juga, dibilang baru ya Enggak juga. enggak juga. Kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu saya awalnya nih mulai usaha di bidang perjamuran. Bisa dikatakan begitu. Bidang perjamuran. Iya. Perjamuran. Kalau awalnya itu memang dari iseng-iseng atau coba-coba, karena basicnya kami di keluarga itu suka jamur. Kalau dari dulu, suka ya. kalau dulu kan sering di sawah-sawah itu kadang ada kan ya yang tumbuh itu. Iya, tumbuh. Nah, itu kayak saya kayu-kayu atau di mana aja. Nah, yang di Sawit di juga sawah itu belum musim sawit kalau dulu itu. Oh, oke. Jadi jamur barat, yang jamur-jamur yang di bawah pohon apa itu kayak belinjo itu. Nah, kami sering ngambil kayak gitu. Terus tanpa sadar, karena mungkin karena saking terbiasanya, bapak saya itu ngambil, terus kami masak lah, sekeluarga itu makan. Nggak taunya tuh entah kecampuran jamur apa, Ya. jadi kami sekeluarga itu keracunan. Mungkin dari awal situ. Sakit dulu nih. Iya. Jadi nggak semua jamur ya Bu yang Nah, bagus ya Bu ya. gitu. Sampai suami saya itu hampir kayak orang mau pingsan itu. Masuk rumah sakit. Waduh. Nah, dari situlah karena kami hobi dari usaha jamur-jamur itu, timbullah kami otak-atik di internet kayak gitu, di YouTube kami lihat ada budidaya jamur tiram. Nah, disitulah kami mencoba belajar, mencoba juga sendiri. Dari adik saya yang dari Bekasi itu juga datang membagikan sedikit ilmunya masalah jamur. Nah, dari awal situlah kami mencoba sedikit demi sedikit budidaya, mulai berhasil, ada kemajuan lah. Terus 2 tahun setelah itu kami produksi agak besaran, yang mungkin awalnya sekitar berapa ratus, terus naik lagi berapa ribu lagi, sampai bikin kandang baru, kumbung istilahnya, kami menyebutnya kandang jamur itu kumbung. Kumbung. Iya. Berarti awalnya dulunya tahun 2015. Iya, Gitu. kurang lebih tahun segitu. Kerajinannya tahun Ya, sekitar itulah. awalnya ceritanya dari keracunan. Iya, keracunan. Penasaran. Ya, jadi kalau budidaya sendiri kan kita bisa memastikan bahwa itu memang jamur aman. Merasakan sendiri ya Bu. Nah, gitu. Betapa tidak amannya yang disamping. Oke. Nah, terus setelah kami mengalami jatuh bangun dalam usaha jamur tiram ini, ya nggak semulus yang orang lihat. Pernah juga kami gagal berapa ribu, 10.000 itu dalam sebulan itu rusak semua. Pernah juga mengalami seperti itu. Rusak ini gagal panen gitu ya? Mudahnya kita sudah kalau dalam bahasa jamur itu miselium. Backlog jamur itu sudah full putih semua, tinggal menunggu tumbuhnya. Nah, nggak tahu kenapa ada penyakit yang mengakibatkan backlog kita tuh rusak. Nggak bisa dibilang jamuran gitu ya, bener kan? Iya. Apa gitu kan? Gagal panen. Jadi sempat vakum juga beberapa tahun, setahun kalau nggak salah itu. Terus kami ada dari dinas terkait yang melirik usaha kami kenapa kok nggak jalan. Nah, kami ceritakan begini-begini dan kami sudah kekurangan modal dan sebagainya. Akhirnya ada dari pihak dinas itu yang membantu kami bangkit lagi. Nah, terus bantuannya ini dalam bentuk apa ketika itu? Pertama itu pendampingan. Pendampingan pelatihan atau gimana? Iya, pertama pendampingan dulu, terus pelatihan juga, jadi nambah ilmu lah. Nah, dari situlah kami bisa sedikit bisa mengembangkan lagi. Nah, terus kenapa jadi ke jamur crispy ini? Setelah kami produksi terus akhirnya kan banyak ya. Pasaran juga kalau udah musim yang booming kayak gitu, booming di pasaran banyak, permintaan pasar ya karena semua di mana-mana panen ya, otomatis melimpah. Ya. Kami solusikan ya ini dengan digoreng supaya tahan lama. Berarti dulunya ini fokusnya baru nanam gitu
ya Iya. dari lumbung tadi. Budidaya. Budidaya. Itu pemasarannya kemana dulu kalau sebelum jadi jamur crispy? Dulu ada keluarga itu yang membawa ke pasar, istilahnya pengepulnya lah. Jadi ya kita tinggal bawa ke, nggak usah susah-susah ke pasar gitu, udah ada pengepulnya yang membawa. Karyawannya mungkin kan, kalau mau tahu nih biasanya Iya. jumlah karyawannya berapa Karyawan sih yang berapa sih? bantuin di jamur crispy Shiva? Kalau ini bisnis keluarga. Nah, Oh, bisa gitu. dibilang masih pemula, karena kami merasa masih pemula ya, masih keluarga lah yang jadi ya, entah itu anak, suami, ibu saya, bapak gitu sering bantu-bantu gitu. Oke. Selain jamur yang dibudidayakan, keluarga juga dibudidayakan. Iya. Good andil ya. Oke ini Bu, terkait namanya sendiri jamur crispy Shiva itu mengambil dari nama anak atau dari mana sih sejarahnya Namanya gitu? Shiva nih kita duganya ambil dari anak. Benar sekali. Oh, iya. Shiva itu anak perempuan saya satu-satunya. Kan saya punya anak 4. Wih. Yang 3 itu laki-laki, yang 1 perempuan. Jadi satu-satunya perempuan. Iya. Jadi kan brand ya. Oke, tadi kan ibunya meninggal dari dinas terkait ya Mbak ya. Tadi kan radio kita ini kan bukan sama dengan Diskoblak nih Ibu, dengan program acara kita yaitu Punya UMKM. Peran mereka sendiri dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Tanah Laut untuk usaha ibu gimana sih Bu? Kalau boleh tahu. Kalau dari dinas koperasi itu memang sangat membantu kami. Sering kami diajak untuk pelatihan-pelatihan, baik itu pemasarannya atau packingnya. Kemarin terakhir pelatihan kami di Duta Hotel. Itu masalah packaging. Pengemasan ya? Iya, pengemasan. Mbak, jangan lupa Rizka. Oke Bu, mungkin dari segi pengemasan, dari segi olahan ya Bu ya, dari pelaku UMKM dan UMKM di Tanah Laut pasti ada sertifikasi halalnya Bu. Nah, dari usaha ibu sendiri ada nggak lulus ke sertifikasi halalnya gitu Bu? Alhamdulillah untuk legalitas nih, PRT sudah, PIRT sudah, terus ini juga sudah mengarah ke halal. Kemarin juga udah pelatihan halalnya kita di Banjarmasin di hotel apa kemarin nggak lupa. Pokoknya hotel ya, di Nah, Banjarmasin gitu ya. Iya, jadi tinggal kita nunggu ini aja surveinya. Jadi adalah untuk pendampingan ke legalitas segala dari dinas-dinas terkait ini sangat membantu sekali, dan saya sangat bersyukur sekali. Adakah perubahan kalau dari tadi kan dapat materi pengemasan? Sebelumnya ada perubahan nggak sebelum untuk pengemasan dengan setelah pengemasan ini untuk yang Kalau yang dulu itu emang saya masih yang putih bening gitu ya, plastiknya ya, kayak gitu. Oh, yang transparan itu? transparan. Sekarang berbeda ya. Kalau sekarang gimana? Bisa digambarkan rekan-rekan kita nih perlu visualisasi suara gitu. Kalau yang produk saya ini memang ini yang ukuran terkecil, 10.000 satu bungkusnya. Berapa gram? 75 gram. 75 gram. Ini kalau biasanya kan kemasan yang hitam ini saya anukan ke original. Kalau yang putih ini biasanya untuk varian rasa-rasanya. Jadi ada beberapa varian rasa, nggak original aja. Jadi ada jagung bakar, jagung manis, balado kayak gitu-gitu. Jadi tergantung minat dari konsumen itu mintanya apa, pesannya apa, kita sediakan. Oke, minimal ordernya berapa sih Bu untuk jamur crispy Shiva sendiri? Ada nggak? Kalau ambil ke rumah tuh ya terserah aja. Tapi kalau biasanya kalau antar itu biasanya paling enggak ya 10 bungkus lah. 10 bungkus Iya. ya. Ini untuk produknya dikemas dalam kemasan yang ada zipnya nih, ada apa namanya? Bisa ditutup lagi. Ada klip ya? Ya, klip, ya. Jadi ini mudah kalau dibuka cemilan. Biasanya Iya. kalau nggak ada klipnya ini kebuka terus jadi apa melompok. Ini sangat, menurut saya sangat bagus sih kemasannya ini setelah dari kemasan yang sebelum-sebelumnya itu kan setelah kita
istilahnya disilar gitu aja, terus kalau dibuka kayak gitu nanti kan susah gitu. Ini ada kliknya di atas, jadi memudahkan untuk kita untuk menyimpannya kembali gitu. Cocok untuk cemilan-cemilan yang perlu dimakan nanti gitu ya, sambil-sambil. Pengalaman pribadi Mbaknya ini kan lengkap ya, Mbak Ades ya. Jadi dari segi pengemasan aja sudah tahu nih gimana nantinya untuk konsumen baiknya. Warna hitam dan juga putih. Di sini udah hadir untuk jamur crispy-nya. Kalau jamur yang belum masaknya ada juga. Ada jamur basahnya itu ada kan. Kita awalnya emang jualnya jual ini yang basahnya. Kalau untuk crispy-nya ini kan sekitar 2 tahun belakang inilah kita fokus di ini. Proses boleh nggak diceritain Mbak untuk proses pembuatan jamur crispy ini gimana sih kalau dari jamur crispy Shiva? Menghabiskan berapa jamur sih sehari itu? Kalau dulu sebelum pandemi ini ya. Ada cerita perbandingan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi itu alhamdulillah sekali minimal dalam sehari itu kadang bisa mencapai 10 kilo bahkan lebih. Tapi setelah pandemi ini ya kita tahu sendirilah semua kena dampaknya, jadi ya berkurang. Terus produktivitas jamur saya sendiri juga akhir-akhir ini nggak begitu banyak karena ya itu tadi karena ada sedikit masa yang sudah hampir habis kan. Untuk budidaya jamur itu kan ada masanya juga Mbak. Dari kita masukkan ke kandang itu sekitar 5-6 bulan kan memang harus ganti karena sudah tua. Harus dipanen gitu ya istilahnya gitu. Ini kan tiap hari panen Mbak, tapi bergantian. Nah dalam satu backlog kalau kita bilangnya itu satu backlog tuh kayak satu polybag gitu. Rumahnya jamur gitu ya, rumah kecilnya jamur tempat nempel itu kan bentuknya kayak polybag ini Mbak, berdiri kayak gini, jadi kayak bulat gitu, nanti tumbuhnya dari depan gini. Itu ada masaknya juga, jadi sekitar 5-6 bulan tuh memang harus ganti itu backlog, jadi harus dikeluarkan semua jadi ganti yang baru gitu. Jadi memang ini sudah masanya harus ganti, sebentar lagi produk lagi lah. Nah itu tadi Mbak, pertanyaan saya tadi berapa sih menghabiskan jamurnya dalam sehari? Kalau ya seperti saya ceritakan tadi, kalau sebelum pandemi ini kadang kalau ada pesanan yang banyak itu bahkan bisa sampai 25 kilo sehari. Kayak gitu. Kalau sekarang pandemi ini kadang dalam sehari juga nggak mesti goreng. Jadi berasa banget gitu loh, berasa banget bedanya. Perbandingannya jauh ya. Itu kan dari segi pendapatan ya Mbak ya. Dari segi mental dampak juga nggak sih untuk penjualan jamurnya gitu? Ya kan kebanyakan kemarin tuh yang datang sini dari segi mentalnya saya juga terdampak nih Mas ceritanya. Dari pendapatan yang naik banget gitu kan, ada yang turun banget juga yang datang ke sini Mbak. Gimana dari pendapat Mbak sendiri? Kalau mental sih mungkin ya karena basicnya tuh penjual. Pedagang. Kalau pedagang tuh biasanya udah yang menghadapi kayak gitu tuh udah ya makanan sehari-hari lah. Jadi ya kalau ada kalanya naik, ada kalanya turun tuh ya kita terima dengan ikhlas aja Mbak. Kita ikhlasan. Mungkin itu memang rezeki kita mungkin segitu. Adapun kalau pas rezekinya naik ya kita syukuri tentunya. Ini udah sampai tawakal. Kita mau tahu cerita usahanya. Ada nggak ketika masa pandemi rasanya kayaknya kurang nih? Kita ada terobosan baru gitu. Apakah usaha-usaha apa yang diambil tindakannya kalau dari jamur crispy Shiva? Terobosan baru gitu. Inovasi. Kalau dulu awal-awalnya usaha ini kan saya nitip-nitip di warung Mbak ya. Saya lebih banyaknya istilahnya menjemput bola. Jadi kita datangi ke warung, rumah makan kayak gitu-gitu. Jadi saya tuh biasa keliling, nitip gitu. Nah setelah pandemi karena kita nggak boleh keluar ya, jadi saya yang lebih banyaknya ke media sosial. Nah ke teman-teman, ke WA, grup WA kayak gitu-gitulah. Kadang juga ke
Facebook atau online kayak gitu. Dan para pembeli pun banyak yang mageran di rumah gitu ya. Iya, Banyak gitu. kebanyakan main media sosial, jadi kesempatan untuk jamur crispy Siva ini ikut masuk menawarkan. Boleh disebutin gitu sosial medianya? Boleh Mbak. Kalau Facebook tuh memang masih punya akun pribadi saya, tapi saya sering juga kadang di pelihara online gitu. Iya, grupnya ya, grup Facebook Iya. pelihara online. Nah. Lihat nih. Kan banyak di pelihara ini yang grup-grup online, marketplace kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah sekali media sosial sekarang ini banyak membantu sih. Banyak membantu. Dari Tadi Facebook, itu tadi Facebook. Ada lagi media lainnya kalau mau besar banyak gitu. jamur Instagram bisa juga, tapi yang paling sering itu saya di WA. nomornya boleh dibagikan? Bisa. Bisa. 0822 363 5972. Oke, sekali lagi ya Mbak Sekali Des, lagi, ya? biasanya Kadang nggak ngeh ya. harus 2 kali gitu disampaikan. 0822 363 5972. Tadi nomornya, jadi silakan yang mau pesan jamur crispy Siva. Ini ada berbagai rasa juga. Rasanya tadi belum dibagikan deh. Tadi ya ceritanya rasa-rasanya apa aja nih kalau Mbak Siva? Original tentunya, terus ada balado, jagung bakar, jagung manis, terus pokoknya yang rasa-rasa kayak barbecue gitu-gitu. Paling laris yang mana? Paling laris rasanya rekomendasi? Yang ori ini paling laku sama yang balado. Harganya. Harganya 10.000. 10.000-an. 10.000 sama semua, sama rasa. Iya. Begitu. Oke. Dari jamur crispy Siva apa sih keunggulannya sih Mbak? Pasti kan dari pelaku UMKM pasti ada satu keunggulannya. Apakah dari pengolahannya atau dari mana gitu, dari ceritanya? Iya. Boleh percaya diri lah ya. Iya. Saya suka ini. Mungkin kalau masalah rasa bisa dikatakan mungkin saya bisa agak pede lah. Ini lebih renyah tentunya, lebih berasa, lebih gurih. Gurih ya. Jadi tidak ada minyak-minyaknya ya Bu ya. Iya. Ada proses-prosesnya. Alatnya. Jadi kita setelah makan ini ya dijamin ketagihan lah. Oke Bu, mungkin kalau mau lihat proses kayak apa menjadi pembuatannya, gimana tuh Bu? Boleh nggak sih Bu melihat atau dari rekan setia atau kami kru radio? Di sana kan dengar-dengar ada yang basahnya, kemudian ada seperti rasanya bisa diwisatakan gitu. Kalau misalnya kita ke sana, apakah bisa melihat atau apa? Jarang-jarang kami lihat itu. Bisa saja kalau yang mau langsung ke rumah bisa. Ya kebetulan kalau yang suka pedesaan atau pegunungan memang kayaknya cocok sekali. Karena kebetulan tempat tinggal saya itu memang di bawah gunung. Jadi di paling ujung di bawah Gunung Katunun. Oke, Katunun. RT 3 RW 3 Desa Telaga, Kecamatan Plehari. Jadi belakang rumah saya itu memang hutan lindung yang benar-benar hutan, terus pegunungan yang sangat terjaga kelestariannya. Jadi kalau yang suka-suka yang ke pedesaan mungkin enak ya Bu ya. Recommended banget. Recommended banget ya. Boleh mampir juga. Mungkin Enak ya Bu ya. recommended banget. Recommended banget ya. Boleh mampir juga berarti ke tempat Ibu Mbak Sugianti. Tentu saja boleh. Oke. Kami terima dengan tangan terbuka. Oh iya. Jangan lupa dibeli juga ya jamur crispy. Iya betul. Oke Bu Sugianti, di masa pandemi sekarang ini kan pasti ada inovasi-inovasi terbaru ya. Ada nggak dari jamur crispy Siva gitu inovasi terbarunya untuk ke depan? Sebenarnya Mas ya, untuk inovasi ini sebelum pandemi juga saya sudah nyoba-nyoba. Selain jamur crispy itu juga saya bikin botok jamur, pepes, sate jamur, terus yang agak terbaru kemarin sih pentol jamur. Pentol jamur. Biasanya kalau pentol jamur, biasanya kalau pentol itu pentol ayam, pentol daging. Ini ternyata sudah ada yang namanya pentol jamur, jamur tiram.
Iya, jamur tiram terus sama jamur kuping. Ada Jamur juga kuping. jamur kuping. Gimana tuh jamur kuping? Rasanya gimana? Apakah ada perbedaan? Karena kami nggak bisa, belum pernah nih. Jadinya, Kalau jamur kuping itu Mbak yang rasanya lebih kenyal-kenyal gitu. tapi kan dijadikan pentol. Iya, jadi digiling tuh nanti dalam pentolnya tuh kayak ada bintik-bintik hitam coklat gitu. Jadi membedakannya kayak gitu. Kalau pentol jamur tiram itu kan ya putih aja. Kalau pentol jamur kuping jadi ada bintik-bintiknya. Untuk rasanya kalau dibandingkan dengan pentol ayam, pentol daging khasnya apa nih kalau di jamur tiram pentolnya? Mungkin untuk yang menghindari makan daging ya, jadi alternatifnya nih ke organiknya. Oh iya, ada yang namanya vegetarian. Iya, betul sekali. Kan sebagai alternatif pengganti daging, jadi kami bisa alihkan ke jamur ini, lebih organik. Untuk pemesanannya gimana nih? Kalau misalnya ada yang jadi pingin nih gitu ya pentol jamur tiram. Bisa saja langsung hubungi saya, nanti kita Dibuatin ya, Bu? soalnya kan kalau pentol ini kan bisa kita produksi agak banyakan, terus kita stok di freezer gitu kan bisa. Sudah ada produknya? Kalau pentol jamur Sudah ada, tapi ini kan pas nggak produksi, jadi harus pesan dulu. Oh, jadi harus pre-order ya? Pastinya itu pas pesannya banyak kan tuh, Bu, kalau pentolnya? Enggak juga? Enggak juga, kami kan dibikin kemasan gitu Mbak, dibikin kemasan. Satu kemasan itu isi 50 biji, tapi yang besar-besar gitu loh. Jadi satu kemasan itu kami harganya 50.000. Isinya 50, Iya. besar-besar, harganya 50.000. Bisa dimakan untuk sekeluarga. Iya, Betul. Kalau mau silakan hubungi ke berapa nomornya Mbak? Bisa disampaikan lagi. 0822 3063 5972. Oke, itu teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Kalau mau Pesen Pesen. jamur, jadi nggak bisa milih jamur crispy nih karena ada jamur pentol. Karena banyak varian Pak. Iya, Jadi banyak varian. Kalau dari jamur crispy sifat, dari crispy-nya ada, terus pentolnya juga ada, sate-satenya betul. juga ada. Jadi kalau mau nyoba pre-ordernya silakan langsung hubungi ke Mbak Surya. Oke, terkait modal nih Mbak ya, saya lupa nih tadi di awal-awal kita menanyakan modal awal gitu untuk membuka usaha jamur ini berapa sih Mbak? Atau gimana ini? Atau ada cara lain gitu selain uang gitu? Kalau dulu awalnya cerita awal, kalau yang masih 5 tahun ke belakang. Iya, kalau awalnya nih sempat juga sih untuk modal awalnya, di samping modal yang sudah ada, sempat juga sampai jual kendaraan untuk menambah modal gitu. Sedangkan untuk bikin kumbung jamurnya itu saya memang dari alam dulu Mbak, ambil kayunya dari hutan, karena biasanya di belakang rumah kan hutan, jadi ya ambil kayunya untuk bikin itu bisa aja ambil di situ. Kayunya ini untuk keraknya gitu ya? Untuk keraknya, ya juga pondoknya itu juga. Untuk atapnya ya atap daun kayak gitu. Untuk rekan dengar yang baru gabung mungkin ya, baru mau kasih frekuensinya di 102,3 FM. Jadi hari ini ceritanya ada Mbak Sugianti dengan jamur crispy Shiva yang diawali memang 5 tahun yang lalu. Itu ceritanya bermula dari kejadian beliau ini sekeluarga mendapatkan musibah gitu ya, musibah keracunan jamur, tapi bangkit lagi dari keracunan itu. Jadi ingin tahu gimana sebenarnya untuk jamur crispy ini, jamur ini yang benar yang mana gitu ya, yang bisa dikonsumsi itu seperti apa. Dan akhirnya 5 tahun itulah awal cerita dari permodalannya tadi dengan kendaraan. Ya bisa dilanjutkan untuk ceritanya Mbak. Bisa. Selain jual kendaraan, kami kan juga modalnya itu sedikit demi sedikit Mbak, jadi nggak langsung banyak gitu. Kami kan menjajaki dulu usaha jamur ini kan nggak langsung yang mau besar gitu, karena mungkin kan awal-awalnya tuh ilmunya juga ala kadarnya, belum pernah ikut pelatihan sama sekali, jadi benar-benar otodidak yang kami coba-coba gitu, lihat di internet, lihat di YouTube, oh kayak gini caranya bikin jamur, bikin backlog, bikin supaya bisa nunggu jamurnya, kayak gitu-gitu. Jadi emang benar-benar dari nol, kami belajarnya dari nol.
Nah setelah itu beberapa tahun itu kan kami juga kepingin lebih maju lagi, jadi suami saya itu pernah juga sampai belajarnya ke Jogja. Mandiri berarti ya belajar. Iya, belajar mandiri. Untuk belajar apa itu Mbak kalau sampai ke Jogja? Ya mengenai ini Mbak, mengenai cara budidaya jamur yang benar itu gimana, gitu-gitu. Langsung ke petaninya atau gimana? Langsung ke iya, langsung ke petaninya di sana. Ya kalau di sana mah melihat tuh langsung kayak yang tertarik banget, karena mungkin yang kita lihat tuh orang yang memang benar kayak udah sukses gitu ya, jadi wah begitu pulang tuh tertarik dan menggebu-gebu, oh harus gini. Nah dari awal situlah akhirnya berani nambah banyaknya background ini kita tambahin lagi kuantitasnya tuh. Dan akhirnya bertemu dengan momen itu gitu. Nah begitu, padahal awal mulanya itu karena dari Jawa itu mungkin mau praktekkan ilmu yang dapatnya dari sana, kita praktekkan di sini. Nah mungkin kesalahan kami itu ya mungkin alam ya Mbak, alam yang di Jawa sama sini kan beda. Kalau di Jawa itu kan dingin, jadi tanpa ibaratnya sering kita siram atau nggak usah terlalu banyak basah itu sudah jamur itu tumbuh dengan bagus. Beda kalau alam Kalimantan memang basicnya panas gitu ya, panas. Jadi mungkin perbedaan alam itu juga mungkin berpengaruh. Jadi akhirnya ada musibah begitu. Musibahnya itu pendengar yang belum tahu gitu ya, tadi udah dibocorin bahwa beliau ini ketika itu ada masanya blok si jamur tidak bisa tumbuh ya. Dan itu nggak banyak, nggak sedikit, nggak sedikit 10.000 dengan backlog. Jadi 10.000 tuh modalnya tuh kalau nggak salah tuh sekitar 1 juta. Jadi ya begitu itu dapat musibah itu ya kayak shock gimana gitu. Aduh, itulah momen titik terendahnya gitu. Dan akhirnya dengan 10.000 tuh katanya vakum sampai 1 tahun gitu ya. Ini apa yang dipersiapkan selama 1 tahun gitu? Kayaknya kami tuh kayak males gitu melirik ke situ tuh males gitu. Nggak tahu kenapa, karena mungkin setelah melihat itu kayak ingat kayak gitu. Patah hati benci tapi rindu gitu. Nah akhirnya karena mungkin ada dukungan atau motivasi dari pihak-pihak tertentu, akhirnya kami mencoba bangkit kembali. Bangkit sedikit demi sedikit kami tata lagi. Dimulai berapa backlog setelah masa itu? Kita coba dulu satu steam, satu rebusan, 1 drum. Itu kalau 1 drum itu seberapa kira-kira? Isinya itu sekitar 150-an. Nah kita coba sekali itu dulu 150 backlog. Iya, 150. Kita mulai lagi dari nol. Karena dilihat di situ kayaknya oh jadi nih, jadi lagi. Akhirnya ya nambah lagi Mbak, semangat. Ya udah akhirnya kita tekuni lah sampai sekarang. Karena mungkin awal dari jamur itu sudah membawa kita sampai ke sini. Alhamdulillah dengan berkat mungkin jamur ini juga saya pernah merasakan menginjak Jakarta, menginjak Banjarmasin. Dalam rangka apa? Nggak cuma jalan-jalan ini ya. Pasti dibawa juga nih dari dinas itu Mbak. Untuk stand gitu kan di pameran gitu. Ada nggak? Boleh menyebutkan dinasnya atau? Boleh banget. Pertama tuh dari Dinas Kehutanan. Dari Dinas Kehutanan yang sudah memberikan pendampingannya ke kita. Karena kan kita juga hidupnya di berbatasan dengan kawasan hutan lindung. Jadi dari kawasan hutan lindung apa? Gunung Katunan itu kan hutan lindung. Ya, di rumahnya sendiri ya maksudnya. Kita belakang rumahnya benar-benar berbatasan dengan hutan. Jadi ketemulah dengan. Nah, kami kan di pinggiran hutan lindungnya. Jadi melindungi hutan lindung ya. Jadi sampai ke situ ya Bu. Nah, dari Dinas Kehutanan itu
sekali. Mungkin pertama saya terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan saya kekuatan tentunya. Terus yang kedua, terima kasih juga kepada pemerintah pusat karena sudah memberikan banpresnya pada saya. Aku juga sudah dapat nih. Alhamdulillah juga sudah dapat. Ya, Terus alhamdulillah. dari Dinas Koprindak, dari Disnakerin, Dinas Kehutanan tentunya yang sudah membantu saya juga mendapatkan fasilitas yang alhamdulillah sekali lah. Terus juga dari pihak pemerintah daerah. Nah ini kan salah satunya memberikan kesempatan saya promosi di sini juga. Ini kan juga dari Pak Bupati, terima kasih banyak Pak Bupati. Dan juga jajarannya terima kasih sekali. Kita dengarnya ini kan Ibu Mbak Sugian ini mendapatkan perhatian dari pemerintah kita dari daerah sampai dengan pusat. Nah kalau dari usahanya gimana sih supaya misalnya ada teman-teman nih, gimana sih supaya usahanya bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, ada nggak? Mungkin ikut grup apa atau juga mungkin keaktifan dari Mbak Sugianti sendiri sampai akhirnya bisa di tahap ini gitu. Kalau untuk UMKM sendiri memang kami juga ada wadahnya dari Disnakerin kan juga kami ada ditampung dalam suatu wadah grup kayak gitu. Gadisnya sendiri kan juga membantu langsung. Nah gitu. Dari Koprindak sendiri juga ada memberikan pendampingannya. Jadi kami juga didampingi dari Koprindak itu para wirausaha pemula. Ada bimbingan untuk para usaha pemula. Jadi kami didamping itu enggak setengah-setengah. Jadi dari awal kita usaha gitu udah didampingi, terus kesininya sampai ibaratnya pengemasannya juga kami dipikirkan kan, berarti dari dinas itu benar-benar memperhatikan, nggak cuma nebeng ikut gitu ya enggak. Karena ada acaranya gitu. Oke. Mungkin sampai dari awal sampai akhir ya. Jadi kemasannya gitu. Jadi terima kasih banget ya untuk dinas-dinas terkait ya, bahkan sudah andil banget nih untuk pelaku UMKM di tanah laut ya. Iya, betul sekali. Oke Mbak, dari Jamur Crispy sendiri ada nggak melayani delivery gitu ke ada kecamatan atau di Kabupaten Tanah Laut sendiri, ada nggak? Bisa, biasanya juga untuk wilayah Prihari Kota ini biasanya ada orang pesan saya antar-antar sendiri. Single fighter apa gimana, pejuang bisa ngantar sendiri loh. Saya antar sendiri karena dukungan dari terutama dari suami, dari keluarga itu sangat mendukung sekali. Kalau udah banyak pesanan ya udah kita turun semua. Waktu pengemasan atau apa dari suami juga bantu, dari anak-anak juga bantu. Jadi dibilang usaha keluarga emang iya karena kami punyanya cuma itu, jadi ya harus ditekuni lah. Iya. Oke, jadi adil banget ya keluarga di situ ya, kerjasamanya kompak banget nih, ada keluarga ya, dari bapaknya, dari anak-anak ibu ya tadi, dari segi penjualannya juga. Oke, untuk ke depan nih, ada nggak rencana membuka gerai gitu Bu untuk ini apa Jamur Crispy-nya? Kalau rencana sih atau keinginan tuh pastinya lah kita bermimpi boleh lah punya kayak toko sendiri khusus yang jual berbagai macam jamur atau olahannya atau yang alat-alat untuk budidaya segala itu memang ada. Keinginan ke situ pastilah setiap orang tuh punya mimpi. Di samping itu juga pengennya kayak di Jogja punya kayak rumah makan yang semua dari jamur gitu, jadi kayak jamuran gitu. Nah gitu. Siap dengan menu vegetarian gitu. Gitu. Oke, untuk mendapatkan ini Jamur Crispy ya kan, jamur-jamur yang lain dari versi ibu ya, tadi kan nggak harus di rumahnya ibu ya, datang ke rumahnya, atau ada nggak ibu menitipkan di mana gitu di pelayan hari ini di Tanah Laut? Di Pranasda. Di Pranasda. Di Pranasda juga nitipkan di situ, penjual jamurnya juga di situ. Jadi di mana lagi selain itu? kalau dulu sebelum pandemi itu hampir tiap warung-warung makan kayak di Padang, di PTP itu juga ada. Tapi karena pandemi ini saya nggak begitu banyak keluar, jadi di rumah aja. Jadi orang yang pesan-pesan yang udah langganan gitu biasanya lewat media
pesen segini gini gini kayak gitu. Nantilah kalau sudah kondisinya udah kondusif lagi, mungkin saya petualangan kembali. Jadi nitip ke warung-warung, ke rumah makan kayak gitu. Jadi dari warung-warung sampai ke dekat Mazda, ya Ibu tekuni terus ya. Tapi karena pandemi saat ini ya cukup di rumah aja dulu ya Bu ya. Gitu. Oke, kita ini kan ada di penghujung, mungkin akan di ujung acara nih ya di jam ini. Ada nggak Bu harapan-harapan kedepannya atau statement pamungkasnya gitu untuk usaha Ibu sendiri? Gimana? Untuk nih, untuk semangat Ibu sebagai pemilik Jamur Crispy Shiva, itu apa sih prinsip yang dipegang supaya usahanya ini punya sepertinya harapannya itu semakin tinggi gitu, semakin ada harapan-harapan terus yang ada. Kalau prinsipnya sendiri dari Jamur Crispy Shiva boleh Jalurnya apa gitu ya Mbak ya? Setiap usaha itu memang pertama harus ditekuni, benar-benar ditekuni. Terus jangan patah semangat lah. Kadang setiap usaha itu kan pastinya ada naik turunnya, dan itu pasti. Terus jangan mudah menyerah, jangan mudah menyerah dengan apalagi dengan keadaan seperti ini. Jangan langsung ibaratnya down terus nggak mau bangkit lagi, itu jangan sampai. Jadi usaha apa aja kalau niat kita memang untuk diniati ibadah, diniati untuk memberi penghidupan untuk keluarga, insya Allah menjadi berkah. Sekali ya. adem nih. Adem banget. Saya bahasa. Bukan nih, adem yang beradem. Jadi itu bisa jadi untuk penyemangat teman-teman kita yang ada di UMKM juga, para penggiat usaha. Iya, di Tanah Laut ya. Di Tanah Laut ini sudah mendapatkan sebuah pesan dari Mbak Sugianti hari ini yang adem. Dan juga jangan lupa ya untuk selalu hot ya Timo olahan Tanah Laut dan juga Gerianan ya, jangan gerakan beli apung kawan itu. Ada istilah terkenal yaitu hot dan juga Gerianan. Hot itu apa Pri? Himo olahan Tanah Laut dan olahan Tanah Laut. Jadi kita harus senang Himo banget. Olahan Tanah Laut ini. Sama ada yang namanya gerakan Gerianan. Iya, gerakan membeli ampun kawan Jalan Banjar. Nah, jadi belilah produk dari Ibu Mbak Sugianti dari Jamur Crispy Shiva. Kita boleh dong minta terakhir ini produk Jamur Crispy Shiva bisa dipromosikan dengan keunikannya dan juga produknya ada apa aja dan harganya tadi disampaikan biar yang dengar hari ini mau beli gitu. Ya, dan media sosialnya apa? Gitu Mbak. Kalau untuk membeli kan bisa aja dihubungi nomor saya tadi 0822 3063 5972. Untuk di Facebook bisa aja melewati online atau marketplace bisa. Instagram saya juga masih Instagram akun pribadi, belum ada untuk Jamur Crispy Shiva-nya belum, jadi Yanti Ayuna. Oke. Ya, terus di samping olahan juga budidaya ini juga kami sekarang membuka untuk pelatihan. Mungkin dari rekan-rekan atau teman-teman yang ingin belajar budidaya jamur, ya, membuka usaha juga seperti ininya ya. Bisa aja ke rumah atau menghubungi kami untuk pelatihannya bisa. Oke, daerahnya di Katunun, RT 3, RW 3, Desa Telaga, Kecamatan Klehari. Iya. Ujung ada hutan lindung Katununan, hafal sudah. Oke, lanjut. Iya, inilah. Benar-benar pojok rumah saya itu. Nanti saya kunjungkan. Kita ya perlu radio. Oke, siap. Kalau mau yang ke pelatihan bisa langsung menghubungi Mbak Sugianti. Kemudian dengan produknya lagi? Produk unggulan kami memang untuk sementara jamur crispy, tapi kami juga punya produk-produk yang lain dari olahannya, yaitu dari kuliner lah, bisa dikatakan kuliner, karena dari sate jamur bisa kami bikinkan juga, botok, pepes, terus rendang, enak banget ya. sop, Waduh,
stok jamur. Jadi lapar. Pentol jamur. Pokoknya yang berbahan dasar jamur, insya Allah kami bisa membikinkan. Jadi kalau yang ada yang minat bisa hubungi kami. Oke, Ayo siap. untuk acara kawinan gitu ya, mau menunya jamur silahkan ke Jamur Crispy Sipa namanya. Selalu siap ya Bu? Insya Allah kami ready terus, Oke. tapi ya harus PO itu tadi. Iya. Harus janjian dulu Ya, ya. Oke. Untuk jamur crispy-nya sendiri yang hari ini ada di Radio Teman FM, ini produknya gimana, mungkin bisa disampaikan juga keunggulannya? yang saya bawa ini masih yang kemasan warna hitamnya original, terus yang putih ini rasa jagung manis. Nanti Mbak sama Mas bisa cobain. Oke. Terus bisa komen gimana nih rasanya. Iya. Oke, review ya. Tadi disampaikan juga untuk rasanya ini lebih gurih ya. Nah, lebihnya juga pastinya lebih sehat kalau cemilan jamur ini karena kandungannya dalam jamur itu kita tahu kata orang kan kalau makan gorengan bisa kolesterol. Nah, kalau dengan jamur ini kita malah lebih sehat karena organ. Minyaknya Cemilan udah sehat lah. ikut juga gitu ya. Sudah dikompres kayak orang dulu. Sudah di spinner. Spinner tuh pengiris minyak. Benar-benar sudah keras banget. Jadi makanya nggak lengket-lengket sama minyak, udah crispy, benar-benar jamur crispy Sipa gitu ya. Ini ada berbagai rasa, tadi sudah sampaikan rasanya, resep rahasianya itu tadi ada di kegurihannya. Jadi silakan dicoba. Untuk harganya dan bisa dibeli di mana? Mungkin bisa disampaikan lagi. Untuk Anda bisa kami juga ada di Dekranasda ada, menghubungi saya langsung juga bisa, karena saya sendiri belum punya tokonya, jadi ya masih di rumah dengan mungkin orang masih pesan yang sudah terbiasa dengan saya kan punya nomor kontaknya, bisa jadi langsung menghubungi saya langsung.